Saya sambung di modul yang berhubungan dengan installing, configuring, and maintaining operating system. Ya. Ini di buku itu babnya, sebentar, saya lihat ini bab chapter ini ya, chapter 6 operating systems ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang hardware ya. Nah, sekali ini kita belajar tentang sistem operasi ya. Mungkin ada beberapa yang udah mengenal ya. Jadi ini sistem operasi, kemudian kalau di buku itu di chapter 6. Kedengaran ya, teman-teman? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Oke. Jelas, Pak. Kalau di buku ini chapter 6 ya, karena kan kemarin saya ada sempat bahas itu. Jadi kalau kita lihat di home ya, kalau saya lihat di kita lihat di ini materinya cukup banyak ya. Jadi mungkin yang saya bahas di sini karena hardware kemarin kita nggak ada hardware-nya juga, cuma bisa ngelihat dari gambar ya. Kemarin saya minta Anda bahas tentang apa, baca-baca tentang ini ya. Kemudian networking, juga tentang hardware. Kemudian hardware and network troubleshooting ya. Nah, ini nanti sekaligus kita bahas mengenai network troubleshooting juga sama sistem operasi. Ya. Oke, kalau untuk sistem operasi kita lihat ya. Ini saya pakai presentasi lebih enak nih, nanti sambil saya kasih contoh ya. Installing and configuring and maintaining operating system ya. Nah, sistem operasi itu banyak sebenarnya ya. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai Linux, Mac OS, install and upgrading operating system ya. Nah, kalau Linux saya rasa udah pada tahu ya. Kalau Windows, bentar, apa saya salah ya? Bentar saya lihat dulu. Materi. Oke. Saya lihat lagi. Sama chapter 7. Nah, ini. Jadi pertama kita bahas dulu yang berhubungan dengan Linux. Linux ini sebenarnya banyak ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada Linux ya. Saya rasa udah pada tahu ya, Linux itu open source operating system supported by a wide range of hardware and software vendors. Ya. Distributionnya macam-macam ya, disebut dengan distro. Ya, ada Red Hat. Ya, ini ada kalau dibilang distro itu sebenarnya ada distribution, complete Linux implementation including kernel, shell, application, and utilities that is packaged, distributed, and supported by software vendor. Ya, macam-macam ya, ada Debian, Ubuntu, Knoppix, Red Hat. Nah, kemudian di masing-masing distribution itu ada CLI, kepanjangan dari Command Line Interface, kemudian ada Shell, an OS component that interacts directly with users and function as the command interpreter for the operating system. Kemudian ada Unix, ya ini asal Linux sebenarnya Unix juga ya, a well-known operating systems originally developed by AT&T, Bell Labs in 1970. Kemudian ada yang namanya Terminal Windows, computer interface for text entry and display, where information is displayed. Ya. Nah, ada bash, ada shell, ada bash, ada Bourne shell, ada C shell, ada corn ya. Kemudian ada istilah GNU. GNU itu GNU is not Unix ya. Ya, jadi a recursive acronym standing for GNU atau GNU is not Unix. Ada GNOME, Popular Linux GUI Desktop, ada Virtual Desktop ya. Popular Linux GUI-nya ada GNOME ya, KDE, Cinnamon, dan XFCE ya. Nah, kemudian untuk beberapa distro itu ada sistem tools yang digunakan seperti misalnya di SUSE itu namanya YAST, Yet Another Setup Tool. Kemudian ada Red Hat, ada CentOS, dan beberapa yang lain menggunakan Webmin dan Umix. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Linux Command ini dasar Linux harus dipahamin ya, karena nanti di bagian pentas kita banyak belajar tentang Linux ya. Kemudian ada wildcards, ya, special character that is used to substitute characters in a string. Ada options ya, dan beberapa yang lain, tab, pipe, dan sebagainya. Nanti saya akan sedikit kasih demo ya. Ini contoh untuk ini ya. Komen-komennya pakai dash ya. Nah, kemudian untuk yang paling penting di Linux itu Anda harus mengenal sistem hierarchy yang awalnya dimulai dengan with directories and subdirectories below it to share files, to store files. Kemudian ada unified file system,
kemudian ada system kernel, ada virtual file system juga ya. Nah ini jadi masing-masing ada. Unified file system itu everything available to Linux OS is represented as file. Kemudian ada system kernel, a low-level piece of code responsible for controlling the rest of operating system. Ya, oke. Saya off-kan dulu chat-nya ya. Oke, kemudian ada sistem kernel dan beberapa yang lain. Ya. Nanti Anda bisa pelan-pelan baca ya. Di buku kan ada mount point dan sebagainya. Nah, kemudian untuk Linux untuk Linux disk-nya itu sebenarnya ada beberapa jenis yang paling umum yaitu EXT, Extended File System ya, yang paling baru itu versi 4. Kadang-kadang juga menggunakan VPAT yaitu FAT atau FAT32 dan kadang juga ada yang menggunakan NFS atau new file system ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kemudian kalau pada saat kita instalasi a portion of the hard disk that is formatted with minimal kind of file system in use in situation when Linux run out of physical memory itu disebut dengan swap partition ya. Biasanya digunakan untuk ya untuk baca tulis ya. Oke, dan kemudian ada beberapa disk management command seperti fdisk, mkfs, mkswap dan beberapa yang lain ya. Nah, ini nanti pelan-pelan Anda pelajarin ya. Nanti saya akan share buku juga tentang Linux ya. Jadi bisa baca-baca tentang Linux. Strukturnya bisa ls, pwd dan sebagainya ya. Anda bisa juga menggunakan Linux file editor seperti command mode, insert mode ya, dan beberapa yang lain ya. Oke, kemudian untuk user account biasanya paling umum kita ada yang namanya root user, user who has access right to all files and resources on the system and its default administrative account on Linux system. Ya, kemudian ada yang namanya super user. Ini sebenarnya another term for the root user. Ya. Kemudian ada primary group. Ya, and Linux user can be member one primary group and multiple supplemental group. Kemudian ada bisa kita lihat juga in Linux the group ID is used by kernel in determining the group permission in process has when accessing files and shared resources. Ya. Nah, ini ada beberapa common user account seperti su, sudo, or passwd. Nah, kemudian Anda bisa lihat Linux file provision ya. Jadi ada satu itu adalah menentukan file atau directory, D itu directory, minus itu yaitu file. Kemudian ada nomor 2 itu permission untuk user. RWX yaitu read, write, and executable, ya execute. Kemudian ada group permission sama juga. Kemudian nanti di 4 itu adalah user permission dan belakang itu adalah si SE Linux ACL or alternate ACL atau access control list ya. Nah, ini nanti pelan-pelan bisa lihat ya contoh-contohnya ya. Nah, kemudian untuk software management macam-macam, ada MD5, ada RPM, ada APT, ada YAM ya. Kalau APT itu paling sering di Debian base atau Ubuntu ya. Kemudian a tool for maintaining packages in Fedora based Linux system itu pakai namanya YAM ya. Oke, dan kemudian ada beberapa Linux command seperti pskill dan sebagainya. Oke, nah kita coba lihat ya. Ini sebenarnya sederhana aja. Saya akan menggunakan saya cek dulu. Karena saya ada beberapa Linux distro yang bisa saya gunakan. Misalnya di sini ada sampai Ubuntu. Ya, ini kayaknya ada nih di ininya. Coba. Saya akan menggunakan VMware Workstation. Ya, kebetulan saya ada Kali juga. Ya. Jadi kalau untuk VMware, ini kebetulan VMware ya. VMware Workstation versi 16. Ini Pro punya ya. Kalau kalian nggak bisa dapat yang Pro, Anda bisa cari yang VMware Player aja. Atau kalau mau pakai VMware, pakai Oracle VirtualBox ya. Jadi Oracle VirtualBox itu kan gratis ya. Jadi ini contohnya saya pakai VMware Workstation karena kebetulan VirtualBox saya nggak kompatibel. Kebetulan saya udah menggunakan Windows 11 ya. Sebagai info aja, ini saya sekarang menggunakan Windows 11. Ya. Ini adalah Windows 11 saya. Bisa kelihatan ya, teman-teman? Iya, Pak. Kelihatan, Nah, Pak. ini Windows 11. Pak. Nah, ini Windows 11 ya. Windows 11 nih. Keren, Pak Semi.
Ya, ini Windows 11 ya. Kemudian ya ini kebetulan karena saya punya itu memorinya gede, jadi cepat ya. Dan kemudian saya juga menggunakan SSD dua SSD saya. Nah, jadi di sini saya ada simpan nama filenya Ubuntu ya. Oke. Nah, kemudian saya akan coba instalasi dengan menggunakan VMware Workstation ya. Pertama kita buka file new virtual machine ya. Nah, ini saya off-kan dulu mungkin ya. Karena saya ada Windows juga, saya power off dulu. Suspend aja lah ya. Nah, saya suspend dulu. Nah, kemudian tinggal file new virtual machine ya. Kemudian kita tinggal custom aja. Nah, ini di sini kita bisa pilih. Misalnya saya menggunakan workstation 16, oke, next. Memorinya nanti kita bisa sesuaikan ya. Lalu pilih, di sini ada pilih installer disk dan sebagainya lah. Saya biasa pilih I will install the operating system later. Oke. Nah, kemudian pilih ada Linux. Nah, kemudian kita pilih Ubuntu 64 bit. Nah, karena saya tahu ini saya akan menginstalasi Ubuntu 64 bit, ya udah, kita tinggal next saja. Kita kasih nama Ubuntu. Kemudian semua akan saya simpan di PC saya di D. Nah, kemudian saya ada direktori namanya VM. Saya bikin direktori namanya Ubuntu. Ubuntu X64 ya. Ya. Ini nanti bisa diganti. Ya, oke. Kemudian tinggal kita setel aja number of processor. Ya, by default dia saya bisa pilih sampai 32 prosesor, tapi sementara pakai aja satu ya. Satu aja prosesor. Kalau prosesornya di laptop kita atau komputer kita bisa dual atau mungkin quad core, kita bisa tambah 2 ya, terserah ya. Ini bisa diatur. Biasanya sih standar satu aja cukup. Kemudian kita setel memori ya, mungkin memori untuk dasar mungkin sekitar 2 GB cukup. Nah, kemudian untuk by default network type-nya kita setel NAT supaya bisa connect ke internet ya. Nantinya bisa kita setel ke host only supaya dia bisa komunikasi di internal aja. Nah, kemudian iSCSI next saja. SCSI. Kemudian kita akan create new virtual disk. Ini kalau Linux 20 GB udah cukup sih sebenarnya, tapi untuk kalau ada file-file tambahan atau instalasi tambahan kita setel aja 50 GB, nggak apa-apa. Kita lalu pilih store virtual disk as a single file. Bisa juga di-split jadi beberapa file sekaligus ya. Nah, VMDK ini adalah virtual machine disk ya. Ini namanya bisa kita setel ya. Dan ini kompatibel nantinya ya. Nah, yang paling penting di sini setelah kita bikin, kita harus connect-kan dia ke CD. CD-nya ini adalah ini saya matiin dulu ya. Saya mute dulu ya. Ini saya mute dulu ya. Supaya nggak ganggu. Nah, kemudian di sini kita setel aja. Nah, karena saya menggunakan ISO file, saya tinggal klik aja use ISO image, browse, arahkan ke direktori yang misalnya saya di sini ada Patriot ini, ada Ubuntu. Saya simpan di hard disk saya yang eksternal. Kita tinggal pilih Ubuntu 16. Kebetulan versi Ubuntu-nya adalah versi 16. Ya udah. Kalau mau cepat, memori saya kebetulan gede kan, 16 GB. Bolehlah kita setel misalnya 4 GB di sini. Ya. Supaya prosesnya bisa lebih cepat. Ya, karena kebetulan di komputer saya ini memorinya lumayan gede, jadi saya tingkatkan aja memorinya biar instalasi dan yang lainnya prosesnya bisa cepat. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini tinggal klik aja close ya. Dia akan mulai instalasi. Nah, kita fokus saja di sini. Nah, oke. Nah, di sini tinggal ada pilihan kan ya. Kita pilih. Bisa lihat layar saya kan ya? Semua ya. Halo? Halo? Halo, bisa lihat layar saya kan ya?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Bisa, Bisa. Tolong di mute dulu semua yang lain ya. Bisa, Pak. Oke, lalu kita pilih di sini, saya mute-kan dulu ya. Nah, kemudian kita pilih English. Nah, kemudian ada pilihan try with Ubuntu without installing atau install Ubuntu. Kita pilih install Ubuntu. Nah, ini bisa dilebarkan, tekan aja Control Alternate Enter. Control Alternate Enter ini bisa kita full screen ya. Ya, kalau enggak ya balikin aja. Nah, ini prosedur instalasi seperti biasa. Nggak lama sih instalasinya. Nah, pada saat proses instalasi, dia akan nanya beberapa hal di sini ya. Kita coba lihat. Nah, ini tinggal pilih aja. Welcome screen-nya ada bahasa. Kita pilih English saja, continue. Kemudian nanti di sini dia tanya preparing to install Ubuntu, download update atau tidak. Ini kita nggak usah aja ya. Kita biarkan aja, continue aja. Kalau soalnya agak bakalan lama kalau download update. Nah, ini kan kita karena hard disknya kita cuma satu, kita pilih aja erase disk and install Ubuntu, oke kan aja. Kecuali kalau misalnya ada kebutuhan untuk instalasi, untuk security, kita bisa pilih encrypt the new Ubuntu installation. Ya, atau menggunakan ya. Ini kita nggak perlu, ya install aja. Ya, erase and install. Atau kalau mau, ya kita bisa go back di sini, something else, kemudian kita text. Ini kita bisa setel sendiri, ya. Tapi biasanya kalau pemula, ya perhatikan di sini kalau ini kita harus pilih by default itu /dev/sda. SDA itu adalah hard disk pertama yang ditemukan oleh si Ubuntu ini installernya. Ya. Nah, kalau bingung dengan ini, kalau pemula, Anda bisa tinggal pilih aja erase disk and install Ubuntu. Install now, lalu tinggal continue. Ya akan format hard disknya. Hati-hati ya. Kalau tidak di virtual machine, Anda harus hati-hati karena takutnya ketimpa. Ya, oke. Ini ada proses instalasi. Nah, kemudian where you are, Jakarta. Nah, kemudian untuk English keyboardnya kita oke-kan aja. Ya, kita tinggal tab. Karena ini kadang-kadang nggak kelihatan ya. Nah, kita oke-kan aja. Nah, kemudian kita setel your name, misalnya namanya Tux Penguin. Nah, computer name kita kasih aja misalnya Ubuntu DST ya, desktop. Passwordnya kita setel, terserah ya. Nah, oke, lalu tinggal tap aja sekali, press enter. Kadang-kadang nggak kelihatan ya. Nah, ini dia akan copy file ya. Perlu waktu sekitar 10-15 menit ya, tergantung instalasinya. Oke, kalau mau chatting boleh chatting di Telegram sambil nungguin ini ya instalasi. Nah, sekarang udah nggak zaman sih. Mungkin ada beberapa yang nanya ya, pakai dual boot. Sekarang udah nggak zaman sih pakai dual boot. Anda lebih baik pakai VMware Workstation atau pakai VirtualBox ya, ketimbang menggunakan dual boot ya. Udah nggak zaman lagi dan zaman dulu sih sebelum VMware bagus atau VirtualBox bagus, Anda bisa pakai dual boot. Tapi sekarang udah nggak zaman ya, bisa pakai. Nah, ini saya aja di sini bisa jalankan beberapa VM sekaligus ya, karena memori saya ini gede ya. Nah, nggak lama nih prosesnya. Sebentar saya akan jalankan dulu sebentar.
Nah, installing system ya mungkin sekitar beberapa menit ya, mohon ditunggu. Ini sih proses lumayan cepat sih, nggak lama. Karena saya pakai SSD. Ya. Kebetulan saya menggunakan SSD untuk hard disknya saya, jadi potensi buat instalasi cepat itu bisa kita jalankan ya. Ya benar tuh, lebih baik menjalankan beberapa sistem operasi di VM. Tidak disarankan untuk menggunakannya di dual boot ya. Nah, sambil kita nunggu ini, kita coba bahas Linux yang ada ini. Kebetulan saya ada pakai Kali Linux ya, versi 2021. Ini paling baru. Ya. Nah, ini Kali. Nah, ini kebetulan saya udah ini. Saya matikan aja dulu. Nah, ini kebetulan saya menggunakan, kalau di VM itu kita bisa setel ya. Kita bisa gunakan VM, settings, kita lihat nih. Kalau dia di setel NAT, dia bisa connect ke internet. Nah, ini kebetulan host only, kita setel NAT ya. Nah, kemudian kita jalankan perintah sudo dhclient eth0. Ya, kita coba ping google.com. Ya, bisa. Nah, kemudian kita coba sudo apt get update. Nah, ini adalah proses untuk mengupdate repositorinya dari si Kali. Ya. Oke, sambil kita lihat prosedur yang Ubuntu-nya. Ubuntu sampai mana? Masih belum. Ya. Nah, dengan menggunakan VM ini, kita bisa menggunakan beberapa VM, apa maksudnya, dengan menggunakan VMware atau VirtualBox, kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Ya. Seperti ini saya menjalankan Kali, ya. Bahkan saya bisa menjalankan Windows sekalipun. Ya. Bisa lihat di sini, saya bisa jalankan dengan mudahnya. Windows. Nah, oke. Sambil kita ngelihat proses instalasi Ubuntu. Nah, masih lumayan lama ini. Nah, kemudian kalau kita mau instalasi satu software tertentu, ya kita bisa menggunakan perintah misalnya apt. Kita kalau di Kali itu misalnya contoh saya mau install Wireshark. Oh, ini kayaknya Wireshark udah ada sih. Atau misalnya saya ingin instalasi apa ya? Subpister misalnya. Kita lihat ada nggak nih? Atau apa ya? Misalnya
satu tool tertentu. Nah, ini kita tinggal ketik aja nama toolnya, misalnya Yersinia. Oh, ini udah ada ya. Apa ya, misalnya, saya lagi mikir nih, tool apa ya. Ya, jadi kita tinggal ketik aja apt get install nama software, ya misalnya toolnya, ya kayak gitu. Oke. Ada yang nanya ya di ini. Oh, SSD-nya. SSD saya ini 2 tera. SSD saya 2 tera. Ya, Apache 2 coba. Apache 2. Ya, coba ketik. apt-get install Apache misalnya. Enter. Nah, ini kan bilang nggak ada ya, permission denied. Berarti ini harus pakai sudo. Jadi sudo apt-get install Apache 2. Nah, dia otomatis akan, kita tinggal yes aja, enter. Nah, ini kebetulan ada yang nanya, SSD-nya merek apa ya? Lupa saya nih mereknya. Sebentar, kayaknya bisa saya cek deh. CPU Z. Ada aplikasi namanya CPU Z. Bentar, kalau enggak saya lihat di sini deh. Di disk management mungkin ya. Di disk management itu saya coba cek. Saya lupa nama hard disknya, nanti sampai saya cari deh ya. Install package itu kadang-kadang perlu super user, kadang-kadang nggak terlalu harus. Jadi tergantung, kalau ada beberapa aplikasi yang kalau diinstal harus pakai sudo ya. Ya, kita lihat ini beberapa contohnya di sini ya. Ya, Ubuntu saya lihat ya, lumayan cepat ya. Nah, itu. Kalau untuk apa? Kalau untuk hard disk kebetulan saya menggunakan kalau di disk management, computer disk management ya, kita bisa lihat ini disk management. Ya. Kita bisa klik kanan properties. Ya. Kalau di my computer, jadi saya ada 2 tera, kemudian yang disk satunya sih 256 giga. Ya. Karena ini SSD semua. Jadi Anda bisa lihat di File Explorer. Ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini. Jadi ini SSD. Ya. Kita lihat properties. Bisa kelihatan nggak ya? General tools, hardware. Namanya Patriot ya, lupa saya. Bukan. Apa ya? SSD 2 terabyte-nya nggak ketahuan, mereknya lupa saya. Ya.
Jadi saya bisa jalanin kali, ya. Saya bisa jalanin Windows. Nah, itu keuntungan dari penggunaan virtual machine, ya, virtualisasi. Ya. Nah, itu. Jadi saya bisa jalankan beberapa OS sekaligus. Ubuntu saya masih ini hampir tinggal dikit lagi, ya. Ya, benar. Kalau untuk pakai VM, USB-nya bisa tetap di ini terkoneksi ke fisik maupun ke VM, dua-duanya bisa. Ya, kalau untuk laptop ini memang speknya tinggi. Saya punya ini kebetulan saya beli tahun 2019 VivoBook. Ini saya upgrade memori 16 GB, hard disknya ada 256 sama 2 tera. Nah, itu. Jadi ya lumayan mahal sih upgrade-nya karena memorinya ditinggiin, ya. Gitu. Nah, kita tunggu sebentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh di chat room dulu. Ya, habis-habis ini kemarin berapa ya? Hampir 18-an. 18-an buat jadi ini buat ngajar. Dulu saya pakai MSI gaming tapi nggak kuat, berat, laptopnya berat. Jadi sekarang menggunakan VivoBook S14 yang light, bisa di-upgrade. Ini laptop kesayangan saya nih sementara ini. VivoBook kalau beli yang standar itu sekitar, kalau nggak salah sekitar berapa ya, 8 jutaan bisa. Tapi kalau Anda nambah upgrade memori bisa sampai 18 sampai 20-an, ya. S14, ya. Nah, ada yang nanya tuh kernel, perbedaan kernel sama sistem operasi. Nah, kernel itu adalah ininya, inti dari operating system itu sendiri. Itu adalah kernel. Jadi kalau kita bilang kernel itu adalah ininya, ya otaknya sendiri, otak dari OS. Ya. Ya, ini udah hampir selesai. Saya demoin dulu ya sebentar, ya. Ini kalau memorinya tinggi bisa kita main OS, beberapa OS sekaligus di sini. Ini saya set berapa ya? 2 giga. Ini saya set 2 giga. Oh, ada yang nanya, kenapa lebih pilih Windows? Tergantung kesukaan aja sih. Saya dari dulu pegang Windows. Udah dari sejak saya belajar pertama kali komputer, pegangnya Windows. DOS, Windows, Linux adalah ya, tapi nggak terlalu sering digunakan. Ya, dan kebetulan saya Microsoft Certified Engineer-nya, jadi saya Certified Engineer-nya Microsoft, jadi ya apa istilahnya Windows itu benar-benar yang saya pegang dari dulu, ya, dari zaman dulu tuh udah pegang Windows, ya. Kalau Linux ada lah, tapi nggak terlalu gimana, ya. Nah, oke, kita lihat di Ubuntu saya. Ya, udah selesai. Ya, installation is completed. You need to restart computer in order to use the new installation. Ya. Nah, saya kenapa pilih Ubuntu? Karena Ubuntu itu lightweight, ya, jadi ringan. Dan ininya komen-komennya itu kompatibel dengan Debian dan beberapa yang lain. Sebentar lagi. Ini saya restart dulu, ya.
Nah, ini saya udah restart, Ubuntu-nya udah selesai ya. Nah, bisa kelihatan ya semua ya. Nah, saya akan masuk sebagai tax penguin, passwordnya saya setel. Nah, kalau di VirtualBox atau VMware Workstation, salah satu yang Anda harus kerjakan setelah Anda install Ubuntu, Linux, atau Windows, itu adalah Anda harus melakukan instalasi terhadap yang namanya VMware Tool, supaya nanti screen-nya dan yang lain-lainnya itu bisa di enhance ya. Kita lihat ya, ada pilihan di sini, klik kanan, lalu pilih install VMware Tool. Nah itu. Nah nanti Anda tinggal buka aja di sini. Nah ini. Biasanya saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan ini. Saya klik kanan, saya akan copy dulu ke download misalnya. Atau ke desktop juga boleh. Kita paste. Ya. Nah kemudian yang akan saya lakukan adalah saya akan masuk ke terminal. Ya. Nah, di sini dia bilang to run command as administrator use root, usernya root atau use sudo command ya. Jadi kita bisa menggunakan sudo aja ya. Kita lihat cd desktop ls ya, ada file namanya VMware Tools. Nah, ini yang harus kita install. Cara instalasinya kita ketik-ketik aja tar /x di x ya. VMware. Oh, ini harus pakai di zip juga. Zip. Ya. Nah, ini diekstrak. Baru kita cd VMware /VMware install. Dia bilang, oh ya sorry, harus pakai sudo. Password. Oke, enter. Oh, apa nih? Oh, dia bilang open package available for all standard. Do you want still ini? Oke, yes saja. Enter aja nih. Nah, ini harus diinstalasi supaya nantinya kita punya instalasi dan grafiknya bisa ya ada yang nanya VMware Tool itu sebenarnya mengenhance grafiknya dan beberapa fungsi dari VMware itu sendiri. Nah, nanti Anda lihat, ini kan layarnya kan kecil nih, ya lihat ya, layarnya kan kecil kan. Nanti setelah ini Anda bisa lihat, nah layarnya bisa gede. Nah, tinggal kita sudo reboot aja. Itu enhance grafik dan keyboard betul. Nah, ini sekarang saya udah selesai. Nah, kemudian kita tinggal login aja seperti biasa. Nah, jangan lupa kalau Anda mau melakukan ini itu, kalau bisa Anda screenshot dulu bukan screenshot ya, namanya kita bikin snapshot dulu. Ya. Nah, ini kan udah selesai nih. Nah, ini kita bisa hapus nih. Kita tinggal bisa jalankan seperti ini ya. Terminal. Nah, kalau kita udah terminal, kita bisa gedein ini ya. Profilnya kita setel. Oh, misalnya ini kita bisa setel ya. Beli. Oke. Nah, ini kita bisa setel. Kita bisa custom font, kita bisa setel di sini ya. Misalnya
14, select, close. Ya. Nah, ini. Sebentar ya, teman-teman ya, sebentar ya. Oke ya, udah selesai. Nah, ini Ubuntu. Nah, kalau kita mau ngapus, kita bisa tinggal ketik aja ini RM ya, VM. Oh sorry, CD desktop dulu. RM VM. Nah, untuk menghapus file, kalau untuk menghapus satu direktori, kita ketik RM-RF VM. Selesai. Nah, oke. Nah, kemudian hostname-nya kan ada Ubuntu ya. Nah, ini udah biarin aja. Ini udah benar. Mau ngubah juga bisa hostname-nya misalnya Ubuntu DST. Sorry. Sudah. Oke, kita exit. Kita coba terminal lagi. Ya, sudah selesai ya. Oke. Ini udah bisa selesai ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita mau itu, kita biasanya saya biasanya klik kanan lalu pilih snapshot, take snapshot ya, biar bisa simpan state-nya yang awal. Kita ketik aja namanya starting image. Nah, jadi kalau kita ada apa-apa nanti kita bisa balikin lagi ke normal ya. Nah, kemudian kalau mau update ya tinggal kita update seperti ini misalnya apt get update. Ini permission denied ya, selalu pakai sudo. Bisa sih su minus n apa minus aja udah bisa sih sebenarnya. Nah, ini jadi kita cukup jalankan ini untuk mengupdate si itu Ubuntu selesai. Oke. Nah, kalau mau upgrade bisa upgrade package-nya. Nah, ini tapi akan memerlukan sekitar 115 mega. Kita yes-kan aja ya. Oke kan aja. Ya, ini lumayan lama ya prosesnya. Ya, saya biarkan aja ya. Nah, kemudian kita bisa tes komen-komen yang ada di Linux ya. Anda bisa pakai perintah tree ya, kemudian processes. Oh sorry, ini dibilang nggak ada install, jadi kita ketik sudo sudo apt get install tree. Oh ini lagi jalan ya, kita coba close aja yang ini. Saya cancel aja dulu. Exit. Nah kita bisa install tree. Ya. Ya tree. Nah ini. Kita bisa menggunakan perintah double click aja untuk gede. Tree ya. Nah itu. Tree slash misalnya. Nah itu dia akan nampilkan ini. Ya. Ya, struktur. Ya. Ya, kemudian kalau mau itu Anda bisa jalankan Neo Touch. Saya bisa gunakan ini ya. Ini kan nggak ada ya. Sudo apt get
install new patch. Oh sorry, new patch. Oh nggak ada ya, apa ya namanya? Ada yang tahu nggak untuk yang selain new patch? Dodi, Mas Dodi, selain new patch apa ya? Lupa saya. Ya, itu nanti masalah perbedaannya sudo apt get install tree sama sudo apt install. Ini sama aja sih sebenarnya. Screen fetch ya. Ya, screen fetch ya. Oke, saya coba screen fetch. Nah, ini screen fetch ya. Nah, ini. Ya, screen fetch. Oke, nah ini kelihatan ya. Saya pakai screen fetch keluarnya seperti ini. Nah, ya, absensi tolong ya. Nah, ini screen fetch untuk tampilkan ini ya. Terus ada beberapa perintah, misalnya pakai PS ya, kemudian pakai aux ya, bisa PS aux. Nah, yang banyak perintah-perintah yang nantinya Anda bisa pelajari sendiri ya. Oke. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini saya udah buka mute-nya ya. Ini kita belajarnya tentang Ubuntu. Nah, ini sudah selesai, kita bisa shutdown dengan menggunakan perintah sudo halt aja. Selesai. Nah, itu. Kemudian kita power off, shutdown. Pak Semi, harga Ryzen Workstation Pro berapa, Pak? Workstation Pro, lupa saya berapa ya. Lupa saya, Mas. Nggak hafal saya. Dulu saya beli berapa ya? 100-an lebih ya. Tapi ini saya maintain udah lama. Saya kan dulu MCT, Microsoft Certified Trainer. Jadi dapat tuh ininya license key-nya untuk trainer gitu. Ya. Nah, ini jadi kita udah belajar Ubuntu dan kemudian jangan lupa bahwa kalau udah saya install, kita take snapshot. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa balikin ke snapshot awal sebelum Ubuntu itu diapa-apain ya. Nah, ini biasanya kalau saya udah install gini, saya bikin cloning. Saya power, saya pilih ke manage, saya clone ini clone. Jadi saya kasih nama Ubuntu, saya bikin current state-nya di clone, create full clone, namanya misalnya Ubuntu DST. Nah ini lokasinya di tempat yang sama, misalnya di data VM, kasih nama new folder namanya Ubuntu DST. Nah itu udah saya cloning. Nanti yang aslinya kita biarkan aja. Nah ini cepet kok ini, karena saya pakai SSD. Itu enaknya kalau kita pakai SSD ya. Itu. Ya SSD sekarang udah mulai murah lah. Oke, nah itu. Nah jadi sistem operasi bebas ya, mau pakai Windows boleh. Banyak yang nanya kenapa kok pakai Windows ya? Saya sukanya Windows ya. Saya nggak terlalu suka Linux, jadi kan tergantung jadi preference masing-masing ya. Jadi nggak bisa disalahin orang suka Windows atau suka Linux ya. Saya delete aja dulu dari sini. Nah ini. Ya, jadi seperti ini saya bisa setel memorinya supaya saya bisa jalankan ininya VM-nya di beberapa ini. Ya, tinggal disetel aja, NAT jadiin host only. Kalau mau update dulu, ya biarkan aja NAT dulu ya. Ya Windows enak untuk laptop spek tinggi. Ya, oke, silakan kalau ada yang mau ditanya.
Jadi itu tadi kita belajar sistem operasi. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita di sistem operasi, ya, kalau di Linux itu kan kita nggak ada C, ya, nggak ada prompt C-nya, ya. Jadi nggak ada C prompt-nya. Nah, kalau di Ubuntu atau di Linux itu bisa pakai fdisk kalau nggak salah saya, fsdisk ya, lupa saya ini komennya. Jadi kalau ada beberapa ini juga ya, command buat ini, buat disknya. Jadi Anda nggak bakalan ngelihat ya. Ini tadi belum saya save ininya, biarin aja ya. Jadi kita biasanya menggunakannya ls slash aja, kita lihat dia punya ininya, apa direktorinya, la slash. Nah, ini bisa kita lihat sampai ke dalam-dalamnya ya. Nanti pelan-pelan Anda bisa belajar tentang Linux itu sendiri. Nah, kemudian untuk di Windows Anda bisa lihat ini Windows sendiri itu banyak, kan ada ininya ya. Kalau kita lihat di File Manager, File Explorer, itu bisa lihat di disk sini. Nah, kita bisa lihat ininya, disknya adalah C. Jadi drive letter itu nggak keluar ya. Ya, jadi nah, kalau kali ini distronya sama ya. Kalau nggak salah saya Ubuntu base atau Debian base ya. Debian juga dia nih. Ya, ini kali ya. Kalau untuk distronya keamanan, security Anda bisa pakai Kali atau pakai Blackbox atau pakai misalnya Parrot ya, terserah. Tapi sebenarnya kalau Anda ya suka dengan Ubuntu ya Anda bisa main di Ubuntu. Ya. Saya lupa Mas Dodi sekalian nanya ya, lupa saya kan soalnya terlalu banyak yang di hafalin sih. Apa ya perintah untuk itu ya, ganti host supaya dia permanen ya, host name-nya ya, lupa saya namanya. Hostname di etc Pak. Ini kan diedit kan ya, diedit app tab-nya kalau saya. Nggak perlu Pak, jadi cukup di apa etc hostname dan etc host aja Pak. Oh ya sudo misalnya saya pakai Nano betul. Nano enakan ya pakainya. Nah, oke. Kita /etc/host ya. Host ya betul, host dan hostname. Hostname ya. Nah, hostname. Oh iya benar. Nah, ini aja. Kadang-kadang terlalu lama pakai Windows lupa kali ya perintahnya. Control yes ya, Control X ya. Nah, kemudian kita restart ininya kan ya. Betul Pak, di restart, di reboot. Di network ya. Oh, sorry. Network ya masalah ya. Seingat saya di restart Networking, mesinnya Pak ya. Ya, ini sih sebenarnya bisa sih. Stopnya. Oh, enggak. Ini aja. Service. Network bukan yang berubah IP, Pak. Berubah IP langsung baru restart gitu. Network. Oh ya, ini kan hostnya nggak perlu ya, nggak lupa saya. Ya udah, ya, kalau gitu coba buka lagi sekali. Harusnya sih udah ini ya. Coba restart aja ya. Restart mesinnya Pak biasanya. Ya, makanya sih restart mesin biasanya. Soalnya kalau hostnya mah agak susah ya. Ya udah. Nah ini jadi ada yang suka Windows, ada yang suka Ubuntu. Nah kalau saya kebetulan saya dari dulu memang pegangnya Windows karena kan saya Microsoft Certified System Admin dan System Engineer. Jadi pegangnya memang kebanyakan Windows. Jadi kalau ditanya tentang Windows saya banyak paham ketimbang Linux ya. Tapi itu terserah lagi masing-masing ya. Ada yang suka Windows, ada yang suka Linux ya, ada yang suka pakai Mac dan sebagainya gitu. Bebas ya gitu. Nah, nanti kita pelajari lagi materi yang lain yaitu ya mungkin hari ini ya, Senin ya, kita bahas maintaining and troubleshooting Microsoft Windows. Jadi lebih banyak ke Windows-nya nanti. Oke, ada pertanyaan kira-kira yang lain? Selamat malam Pak Semi. Ya. Mau tanya Pak, untuk Linux itu bisa di-image seperti Windows nggak ya? Pakai apa maksudnya? Kan biasanya kalau Windows itu kita image kan pakai Acronis Pak.
Kalau Linux itu Pakai apa yang Acronis, oh bisa, bisa, tapi nggak bisa pakai Acronis Windows, harus pakai Acronis yang khusus Linux. khusus Linux ya Pak ya? Nah, partisinya beda dia, atau pakai tool yang memang bisa yang penting dia bisa baca extended file system. Oh, siap. Nah, extended file system 3 atau itu. Mas Dodi nanya lagi nih, lupa saya. Kalau untuk itu, kalau nggak salah saya untuk itu partisi apa ya, lupa saya. Partisi pakai parted, Pak. Parted boleh parted ya. Iya, pakai Gparted untuk GUI-nya, Pak. Nah, ini nih ya. Sudo ya benar, Gparted ini enak nih pakainya nih. Ya karena udah GUI. Kalau yang non GUI apa ya, lupa saya. Yang untuk ext3 itu lupa saya komennya tuh. Yang pakai non GUI. Hah? FSTab ya kalau diubahnya ya. Kalau FSTab agak lumayan ribet. FSTab itu untuk ngerubah ini sih Pak, untuk apa namanya, urutan booting kayaknya kalau nggak salah, kalau misalkan kita multi OS di laptopnya gitu. Nah ini enak kan pakai ini Gparted, soalnya udah kelihatan ya. Ini SDA1 extended ya, ini ext4 ya, extended file system 4. Nah ini kebetulan ada swap-nya langsung dibikin. Swap-nya sih kecil ya, ini otomatis ya. Kemudian ada unallocated yang kita bisa buat lagi ya. Nah gitu. Enakan sih pakai Gparted sih. Tapi kalau di ujian Linux nggak boleh pakai Gparted loh. Harus pakai command. Nah kalau di Windows kan bisa pakai ini. Bentar ya. Kalau di Windows itu kita bisa pakai perintah fdisk ya, disk part. Nah, disk partition, yes. Nah ini. Nah ini kita setel ya. Fontnya kita bisa naikin dulu sedikit. Colors-nya saya kayak gini. Nah, ya ini bisa pakai help. Kita bisa ketik misalnya perintah seperti disk 0, atau perintah seperti misalnya ya ini kadang-kadang select ya, select. Ya ini this now is selected, partition. Bisa lihat ininya perintah-perintah, misalnya perintah ya file system, bisa GPT format dan sebagainya. List saja. Nah itu list disk, list partition. Nah jadi gitu. Ini bisa kita style manual ya. Nah jadi masing-masing punya ini ya. Kita upgrade dulu lah sebentar. Terus Bagong kita juga angkat kali ya. Sebentar ya.
Ya, sorry ya, saya lagi ada ini. Ya, ini saya ini kan. Ya, saya pikir itu aja ya mungkin ya untuk hari ini. Halo teman-teman. Ya Pak. Halo Pak. Semi. Halo Pak. Ini. Saya itu Iya, aja Pak. dulu Iya. sementara hari ini. Nanti saya akan kita sambung di hari Senin. Besok kita materi yang kayak biasa ya, yang saya bilang kemarin ya. Ya Pak. Nah, Oke, besok Pak. itu tentang Thank you, Pak. karir ya. Oke, Oke, Pak. udah gitu dulu ya sementara. Selamat malam semuanya. Udah jam 9 lewat 3 ya. Selamat malam, Sampai Pak. jumpa lagi Thank you, Pak. besok. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sampai besok. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Semi.